Balapan MotoGP 2023 ini sangat-sangat spektakuler. Saya baru saja menyerahkan persembahan masyarakat NTB kepada para pemenang, yaitu produk ekonomi kreatif komunitas keris Paset NTB. Dan Quartararo bilang spektakuler, Vinales bilang amazing. Dan tentunya Peko karena sekarang nomor satu lagi, dia menyampaikan bahwa ini adalah wonderful Indonesia. Ini adalah sirkuit yang terindah dan favorit dari para riders, para pembalap. Ini pengalaman pertama kita di luar COVID, karena tahun lalu itu dalam periode COVID, dan ini sudah menembus 102.000 kunjungan atau pengunjung yang datang hari ini. Ini kita sangat bersyukur dan di atas target dari kami sekitar 100.000, dan target ini sudah target yang sangat tinggi. Terima kasih kepada dukungan masyarakat NTB, terima kasih kepada dukungan semua pihak, dan ini langsung berdampak langsung kepada masyarakat lokal. Bukan hanya produk ekonomi kreatif, tapi juga hotel-hotel semua terisi, homestay juga sangat menikmati lonjakan dari kunjungan, dan sekarang Mandalika terbukti menjadi kawasan pariwisata terpadu yang berkelanjutan. Tepuk tangan untuk Mandalika karena kita berhasil negosiasi dengan Dorna, dan ada 119 media partner internasional yang menjangkau 200 negara dengan jumlah penonton yang akan terverifikasi mencapai hampir 500 juta penonton. Dan mereka ini melihat placement Wonderful Indonesia, apalagi di titik-titik terakhir. Kalau kita lihat 1, 2, 3 ini sangat dekat. Peko, Vinales dan Fabio ini sangat dekat. Dan yang nomor 4 ini justru tim Wonderful Indonesia juga. Jadi Fabio Di Giantonio juga ada di posisi 4. Branding, nation branding Wonderful Indonesia, dan di Bukit 360 sayangnya saat Jorge Martin tadi terjatuh, itulah Wonderful Hill, yaitu Bukit Wonderful Indonesia. Juga ada di Start Race, di Videotron, dan di iklan bumper, dan sebelum race mulai juga ada di camper ride ya, yang keliling tadi. Terima kasih yang disebut sebagai Riders Bus, membawa pembalap MotoGP berkeliling. Dan kami juga ingin menyampaikan kabar gembira bahwa kita telah memperpanjang kerjasama dengan Gresini Racing untuk mempromosikan Wonderful Indonesia di series tahun depan untuk seluruh kegiatan 2024-2025. Saya ingin apresiasi semua pihak karena ini juga bukan hanya bagian daripada MotoGP, tapi menghadirkan Mandalika sebagai epicentrumnya motorsport, karena ada Mandalika Racing Series, ada juga Lombok Subawa Motocross Competition, ada Lombok Food Festival, dan berbagai event lain di Mandalika di sini. Dan alhamdulillah data kunjungan juga meningkat, tingkat hunian di atas 70%. Tepuk tangan untuk ITDC. Dan kami akan mengkaji dampak ekonomi secara keseluruhan, tapi kami targetkan sekitar 4,5 triliun rupiah, yang merupakan angka yang menyamai tahun lalu, tapi kita harapkan akan ada peningkatannya. Kita akan berharap lebih banyak lagi kerjasama yang baik di antara kita semua. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan kepada Bu. Pertama-tama karena memang event ini bukan sekedar event racing. Event ini sebenarnya adalah panggung di mana Indonesia harus diakui oleh dunia lain. Dan itulah yang tadi disebut oleh Pak Menteri bahwa inilah Indonesia. National branding kita sudah bukan lagi sekedar kelasnya di Asia, bukan hanya sekedar kelasnya di 2 benua, tapi sudah hampir lebih dari 200 negara yang harus mengakui kita. Dan kita selayaknya bangsa yang besar, kita harus bisa terus mengangkat apa yang memang menjadi potensi di negara kita sendiri. Jadi pertama-tama itu yang mau saya sampaikan.
Mengenai racing, memang perjalanan racing tahun ini sudah syarat dengan banyak sekali perbaikan. Karena kebetulan saya baru 1 tahun bertugas di ITDC, dan pada saat setahun yang lalu, yang tentunya kalau saya membaca dari beberapa pemberitaan, banyak sekali catatan-catatan. Tapi menurut saya wajar, karena kalau tidak ada yang pertama, tentunya kami tidak bisa melakukan banyak sekali perbaikan. Ini pun juga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kami tahun ini didukung besar oleh Kemenparekraf dengan branding yang sungguh sangat luar biasa Wonderful Indonesia, ini kesempatan kami untuk tahun depan. Mungkin ajang ini harus lebih global lagi. Kami tadi juga sudah mendapatkan banyak sekali masukan, terutama saya, bukan hanya dari tamu-tamu dalam negeri, tapi juga banyak sekali tamu dari luar negeri yang mengeluhkan sebegitu sulitnya untuk menjangkau Mandalika, baik itu dari pesawat, baik itu dari akses laut ataupun akses darat. Ini merupakan catatan untuk kami, walaupun tentunya ITDC sebagai perusahaan pengelola dan pengembang kawasan pariwisata terpadu bukan domainnya untuk ngurusin pesawat dan lain-lain, tapi itu menjadi catatan. Jadi setiap tahun tentunya menjadi catatan, dan pekerjaan setahun ke depan tentu mulai akan kami kerjakan setelah selesai dari tugas MotoGP yang tahun 2023 ini. Apa yang sebenarnya sangat berbeda dari tahun ini dan tahun lalu? Ya tentunya masalah traffic. Karena pada saat tahun lalu, seminggu setelah saya ditugaskan sebagai dirut ITDC, pertama kali file yang saya buka adalah apa yang menjadi penyebab traffic tahun lalu. Dan akhirnya dengan menguraikan sebegitu masalah, kelengkapan dari infrastruktur dasar, penambahan dari jumlah jalan yang dulu, yang tahun lalu itu cuma 15 kilo, tahun ini kami sudah mencapai 36 kilo di dalam kawasan saja. Tahun lalu jumlah kantong parkir cuma 5.000, itu gabungan roda 2 dan roda 4, total 5.000. Tahun ini 37.500. Jadi kenaikannya sudah 7 kali lipat daripada tahun lalu. Nah, yang patut memang harus mendapatkan dukungan dari Dorna. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu benar sekali. Kami, saya dan tentunya dibantu oleh Kemenparekraf berhasil meyakinkan kepada Dorna bahwa mereka harus benar-benar menganggap kami sebagai negara besar, sehingga promosi-promosi yang kami lakukan juga tidak cuma kelas yang teri gitu loh. Kita harus yang kelasnya kelas besar. Apalagi kemarin dari Kemenparekraf berhasil meyakinkan Dorna bahwasannya kita harus melakukan parade di Mataram, karena tahun lalu parade kami di Jakarta, dan ini menjadi sebuah prestasi. Walaupun sekali lagi banyak sekali catatan, Dorna juga masih meragukan tadinya. Kami bilang pada saat ketemu Dorna bahwasannya MotoGP ini sudah menjadi ikonnya Nusa Tenggara Barat. MotoGP ini sudah menjadi sebuah kebanggaan nasional. Jadi event ini bukan event ITDC lagi, event ini adalah event Indonesia. Jadi mereka harus bisa sejalan dengan tujuan dan niatan besar kita.